Oke, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan Bu Tuti Mulyati dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan ke-14 ini, bagaimana kondisi anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia itu dengan ekonomi terpimpin yang dikenal dengan nama etatisme, ya. Maksudnya apa? Di mana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat, pada ekonomi terpusat pada satu tangan, yaitu pemerintah pusat. Nah, kalau diperhatikan dengan Undang-Undang Dasar 45, ini sebenarnya tidak sesuai. Anak-anak bisa menyebutkan mungkin ketidaksesuaiannya dengan pasal berapa di UUD 45 tentang ekonomi, yaitu pasal 33. Di dalam pasal 33 bahwa perekonomian Indonesia itu dipegang oleh 3 sektor, yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Sehingga akibat ekonomi etatisme atau terpimpin pada masa demokrasi terpimpin, ini perekonomian lesu, bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam. Bahkan pada tahun 1965 inflasi mencapai 650%. Nah, anak-anak, sebab-sebab terjadinya ekonomi terpimpin ini, kegagalan ekonomi terpimpin penyebabnya apa? Yang pertama, penanganan ekonomi tidak rasional dan lebih bersifat politik tanpa kendali. Yang kedua, tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai usaha. Yang ketiga, ekonomi bersifat politik dan tidak ada kontrol. Kemudian yang keempat, pengeluaran negara cukup besar. Dan yang berikutnya, defisit keuangan yang melambung tinggi ditutup dengan mencetak uang, ya. Anak-anakku sekalian, sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Nah, bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin ini apa saja? 1. Menasionalisasi perusahaan Belanda. 2. Pembangunan nasional semesta berencana. 3. Pengorganisasian pengelolaan perusahaan swasta, ya. Kemudian pengorganisasian perusahaan swasta, ya, yang ini baru tadi udah muncul. Kemudian kita lihat pada sistem ekonomi terpimpin ini tadi penyebabnya gagal sudah kita utarakan di depan. Anak-anak, ada Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional ini dibentuk 15 Agustus 59. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 80 Tahun 58. Pada tahun 1965, Dewan Perancang Nasional berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu tugas dari apa, anak-anak? Bappenas. Apa Bappenas tadi? Badan Perancang Pembangunan Nasional, ya, Bappenas. Oke. Devaluasi mata uang rupiah diterapkan 24 Agustus 59, dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau disingkat PPOK. Bentuknya apa? Mata uang pecahan bernilai 500 berubah menjadi 50. 500 payu 50. Mata uang pecahan bernilai 1000 berubah menjadi 100. Jadi 500 menjadi 50, 1000 menjadi 100. Mata uang pecahan 100
ke bawah, tidak didevaluasi. Oke, penurunan nilai mata uang ya, devaluasi. Menekan laju inflasi itu dasarnya apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinamakan atau disingkat Perpu nomor 2 tahun 59. Caranya membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Oke. Deklarasi ekonomi yang disingkat dengan nama DEKON. Apa? DEKON? Deklarasi ekonomi. Dirumuskan oleh Panitia 13, diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 63 yang kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan atau peraturan 26 Mei. Ya. Kemudian kita simak DEKON. Apa tadi DEKON? Deklarasi ekonomi. Prioritas DEKON, deklarasi ekonomi. Ini prioritasnya apa? Mendorong usaha swasta. Kemudian memperbesar produksi perolehan devisa negara. Memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Reward bagi pengusaha supaya ekspor Indonesia naik tajam. Begitu ya. Mengapa dalam perkembangan mengalami kegagalan? Pemerintah gagal memperoleh pinjaman dari IMF, International Monetary Funds, dana badan dunia yang membantu tentang keuangan, begitu ya. Anak-anak sekalian, kita berlanjut pada materi dana revolusi. Dasarnya apa? Instruksi Presiden nomor 18 tahun 64 dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 64. Diperoleh apa? Devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Digunakan untuk apa? Membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Proyeknya apa? Proyek-proyek mercusuar. Proyek mercusuar itu antara lain apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu pemerintah dengan mercusuar ingin kelihatan megah di antara pergaulan bangsa-bangsa dunia dengan mengadakan Ganevo, pesta olahraga negara-negara NEVO, di mana membutuhkan dana yang luar biasa besar. Anak-anak sekalian, untuk kehidupan ekonomi itu saja yang bisa diberikan Bu Tuti. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak, tingkatkan ibadahmu, tingkatkan imun tubuhmu, tingkatkan belajarmu. Jangan lupa setelah melihat video di YouTube ini, anak-anak langsung klik like dan subscribe. Kemudian anak-anak kerjakan soal yang hanya sedikit untuk mereview, untuk melihat keterserapan anak-anak dalam menyimak kehidupan ekonomi pada masa ekonomi terpimpin, pada masa demokrasi terpimpin saat ini. Demikian anak-anak, dan dikumpulkan. Jangan salah dalam menulis, dalam memilih kelas, jangan salah dalam memilih presensi. Kerjakan pada jam yang sudah ditentukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.